Nah, untuk aset yang 4 tahun saya contohin ya, berarti saldo menurun itu 50%. Jadi harga perolehan awalnya berapa, depresiasinya itu langsung, teman-teman saya rumusin ya nih. Langsung dikali 50%. Jadi harga perolehan sejuta, depresiasinya sebesar 50%, yaitu sebesar 250.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini saya akan berbagi aturan-aturan atau dasar aturan untuk mengerjakan SPT badan. Nah, di sini sudah saya rekap semuanya. Kurang lebih nanti akan selalu saya tambah insya Allah terkait SPT badan, terkait peraturannya, dan apa yang harus kita lakukan terhadap koreksian fiskal di SPT badan tersebut. Nah, bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru. Pastinya perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Baik, tidak lama-lama lagi, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada dasar-dasar aturan yang coba saya rekap hampir setiap harinya. Ini ada khusus SPT badan, ada beberapa. Nantinya akan saya tambah ya terkait SPT badan. Ini lagi pada sibuk ngerjain SPT badan pastinya ya, dari Januari hingga April, yang akan dilaporkan di April nanti. Nah, untuk SPT badan sendiri itu banyak dasar-dasar aturan untuk mengerjakannya ya. Salah satunya adalah angsuran. Angsuran itu ada di PPh 25 ya, ada di PMK 215 tahun 2018. Nah, itu terkait penghitungan angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Nah, itu teman-teman bisa lihat linknya di sini. Ini ada link PDF-nya. Nanti ngarahkan langsung ke PDF-nya, yaitu dasar aturannya. Teman-teman bisa baca sehingga teman-teman tidak salah dalam mengerjakan SPT badan ya. Dasar aturannya ada di sini dan cara perhitungan PPh 25 juga ada di sini ya. Itu untuk PPh 25 angsuran. Lalu untuk koreksi fiskal, nih koreksi fiskal, teman-teman bisa seperti ada biaya telepon ya. Biaya telepon biasa SPT dalam badan atau perusahaan itu pasti ada namanya biaya telepon dan kendaraan. Nah, itu dasar aturannya ada di Cap 220 tahun 2002. Yaitu tentang perlakuan pajak penghasilan. Nah, ini ya setahu saya ini harus dikoreksi sebesar 50% telepon dan kendaraan. Ini PMK-nya apa? Cap-nya ada di sini ya. Teman-teman bisa lihat linknya ini, nanti akan mengarah ke cap-nya. Itu kurang lebih seperti itu. Ada juga koreksi fiskal tentang DER. DER yaitu 4:1. Kalau lebih dari 4:1, maka ya nggak bisa dibiayakan, harus dikoreksi fiskal seperti itu. Lalu SPT badan tentang permohonan pengurangan angsuran. Jadi teman-teman yang punya angsuran berjalan PPh 25, ada angsuran terus berjalan semisal tiap bulan 500 juta, namun ternyata tahun ini merugi perusahaan ya, untungnya kurang. Jadi kemungkinan angsuran yang kita bayarkan itu nanti akan pasti jadi lebih besar. Nah, itu bisa mengajukan pengurangan angsuran ya. Itu ada di Cap 537 tahun 2020. Nah, terkait biaya-biaya yang dapat dibiayakan atau yang nggak dapat dibiayakan, itu bisa ada di kalau terkait COVID ya, penegasan tentang COVID itu ada di Nota Dinas 183 2021. Kalau terkait makan minum biaya pegawai, makan minum pegawai yang bisa dibiayakan itu ada di PMK 167 tahun 2018. Ini PDF-nya, teman-teman bisa lihat ya langsung ke dasar aturannya. Lalu tentang peredaran bruto ya, itu ada di SE 2 tahun 2015 ya. Ini terkait pasal 31E. Teman-teman yang mendapat fasilitas pasal 31E itu bisa lihat dasar aturannya di SE 2 tahun 2015 untuk cara menghitung pasal 31E. Nah, ini ada juga tentang penyusutan ya. Penyusutan yaitu cara menghitung penyusutan metode saldo menurun. Ini ada Mimin buatin rumus Excel-nya. Anak saya lagi menangis sebentar ya. Ini ada rumus Excel-nya. Nah, teman-teman bisa lihat linknya, langsung arahkan ke rumus Excel contoh penyusutan saldo menurun. Nah, untuk aset yang 4 tahun saya contohin ya. Berarti saldo menurun itu 50%.
Jadi harga perolehan awalnya berapa, depresiasinya itu langsung teman-teman saya rumusin ya nih. Langsung dikali 50%. Jadi harga perolehan 1.000.000, depresiasinya sebesar 50%, yaitu sebesar 250.000. Kenapa 250.000? Karena pembeliannya nggak dari Januari ya, pembeliannya tuh nggak dari Januari. Contoh perolehannya di bulan Juni, berarti kan sekitar 7 bulan ya. Salah ini berarti. Nah, ini contoh penyusutan untuk metode saldo menurun. Kalau saldo menurun kan itu biasa biaya itu lebih besar di awal. Nanti makin lama makin kecil. Jadi teman-teman sesuai perusahaannya terserah mau pakai saldo menurun atau garis lurus. Ini contoh saldo menurun, semisal ada aset yang bernilai penyusutannya 4 tahun ya, 4 tahun, harga perolehan 1.000.000, dibeli di bulan Juli 2011, maka ketika depresiasi awalnya di 2011 itu sebesar 250.000. Kenapa kan 50%? Harusnya 500.000 dong. Ya, karena belinya kan di bulan Juli perolehannya. Jadi dihitungnya mulai bulan Juli hingga Desember. Dalam artian hanya 6 bulan. Berarti separuh dari 500.000, sebesar 2,5. Sehingga dapat NBV akhir sebesar 750.000. Nah, NBV akhir inilah nanti akan menjadi NBV awal 750.000. Nah, depresiasi 50%-nya itu dari 7,5 ya, bukan dari harga perolehan awal. Itu untuk metode saldo menurun seperti itu. Dan begitu seterusnya. Nah, sehingga tahun terakhir itu harusnya masih ada sisa. Karena kan penyusutannya hanya 50% terus dari NBV awal. Jadi nggak bakal ada habisnya kalau teman-teman nggak langsung habiskan. Makanya kalau saldo menurun, PR-nya adalah kita harus tahu ya, tahun keberapa harusnya habis. Nah, ketika jumpa tahun tersebut, ini kan tahun pertama hanya 6 bulan, tahun kedua, ketiga, keempat, nah tahun kelima sisa 6 bulan lagi, berarti 4 tahun. Nah, ini harus dihabiskan. Ketika sisanya 93.000, depresiasinya langsung habisin aja, sehingga NBV akhirnya 0. Ya, 0, habis asetnya. Nah, itu kurang lebih untuk saldo menurun. Kalau garis lurus ya lebih gampang lagi. Nah, itu beberapa contoh untuk cash SPT badan ya. Nanti akan saya tambah lagi aturannya di sini. Nah, buat teman-teman yang mau software ini, alhamdulillah ini udah banyak juga teman-teman yang pakai karena ya mungkin bermanfaat buat mereka. Kalau untuk saya pribadi ya ini memang juga sangat bermanfaat karena saya nggak perlu lagi menghafal banyak aturan kan banyak sekali teman-teman ya. Saya yakin nggak bisa menghafal semuanya ya. Al ilmu fisutur, ilmu sekarang tuh dalam tulisan. Kalau tulisannya hilang ya hilang ilmunya. Makanya saya rekap seperti ini agar saya pribadi juga bisa memakainya ya, kapanpun dan dimanapun, bisa di handphone ataupun di PC. Nah, buat kalian yang mau mendapatkan software ini, caranya gampang, tinggal lihat di deskripsi ya, ada linknya. Teman-teman cukup investasi sebesar Rp99.000 aja dan akan dipakai selama-lamanya ya, tidak ada pembayaran lagi. Kalau teman-teman tahu text base yang dijual di luar sana dan kurang lebih seperti ini, itu ya bayarnya bulanan atau tahunan. Setahun bisa 1,5 juta seperti itulah sekitaran ya. Jadi selalu berlangganan bayar. Kalau ini enggak ya, sekali aja hanya 99.000, saya rasa cukup terjangkau dan digunakan untuk selama-lamanya. Teman-teman bisa lihat link di bawah, klik aja, akan diarahkan ke Sosiabas. Silakan transfer di situ, lampirkan emailnya, nanti softwarenya akan Mimin kirim atau saya kirim via email ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa bantu share video ini ke teman-teman yang lain agar kita sama-sama mendapatkan kebaikan. Dan mungkin ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.